Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Kurniasari, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan INISRU Temanggung. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat, idealisme dan realisme dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, yaitu aliran idealisme. Apa sih idealisme itu? Aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpandangan bahwa hakikat segala sesuatu itu ada pada tataran ide. Dan dalam konteks pendidikan, yaitu suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa suatu kebenaran pengetahuan itu bersumber pada ide diri sendiri, bukan dari orang lain. Dalam pendidikan, aliran idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar pada kemajuan pendidikan. Hal tersebut bisa kita lihat pada metode atau kurikulum yang diterapkan atau digunakan oleh sekolah-sekolah tersebut di Indonesia. Jadi, aliran idealisme itu merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari pemikiran makhluk lainnya. Kemudian implikasi idealisme dalam filsafat pendidikan atau aplikasi-aplikasi yang diterapkan pada sekolah, kampus, dan lembaga lainnya. Yang pertama, yaitu peserta didik atau anak didik. Bagi idealisme, peserta didik itu dipandang sebagai diri yang individualis. Dalam hal ini, peserta didik adalah suatu eksistensi dari diri absolut. Jadi, peserta didik itu dituntut berpikir atau mempunyai gagasan sendiri, bukan dari realisme. Yang kedua yaitu pendidik atau guru. Dalam hal ini, guru menempati posisi yang krusial. Maksudnya, guru itu melayani murid, yaitu memberikan contoh hidup apa yang bisa dicapainya atau berdasarkan pengalaman, berdasarkan ide dan tataran gagasan lainnya. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum disusun seputar materi-materi yang mengantarkan peserta didik untuk bergelut langsung dengan ide atau gagasan. Kemudian yang keempat yaitu metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kata-kata tertulis maupun terucap merupakan metode yang dianut oleh penganut idealisme. Karena melalui kata-kata, ide, dan gagasan dapat beralih dari suatu akal pikir menuju akal pikir yang lainnya. Kemudian yaitu aliran realisme. Aliran realisme merupakan suatu aliran yang beranggapan bahwa objek indera kita itu adalah real. Real yang dimaksud bukan merujuk pada hayalan, tetapi pada sesuatu yang nyata. Dalam filsafat pendidikan, realisme ini merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia ini berada di luar diri manusia, artinya bukan dari ide manusia. Kemudian implikasi realisme dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan, penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial secara realistis. Yang kedua yaitu kurikulum, mencakup pengetahuan yang berguna berisi pengetahuan umum dan pengetahuan yang praktis. Kemudian yang ketiga yaitu metode. Metode yang digunakan seperti belajar, yaitu belajar itu tergantung pada pengalaman baik langsung atau tidak langsung. Metodenya logis dan biasanya ada pada materi-materi yang ada, bukan dari gagasan yang ada pada diri manusia. Kemudian landasan filsafat dalam realisme. Yang pertama yaitu ontologi realisme. Hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan untuk berpikir. Yang kedua yaitu epistemologi dalam realisme. Kenyataan hadir sendiri, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Kemudian pengetahuan dapat diperoleh dari penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta ataupun nyata dan realis. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi dalam realisme. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu.
dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam masyarakat atau dalam kehidupan. Jadi ini secara real, ada adat-adat dan sosialnya itu lebih ke dalam nyata atau fakta. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang aliran filsafat idealisme dan realisme. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.